Mari kita lawan, kita tegakkan keadilan di Magetan ini. Sangat disayangkan, Magetan ini adalah bumi yang asri, bumi yang damai, tapi rakyatnya diciderai oleh bupati sendiri, oleh pemerintahnya sendiri. Apakah itu pantas? Apakah itu pantas? Mari kita nyanyikan buruh tani mahasiswa untuk mengenang 100 hari kerja yang tidak ada apa-apanya. 1, 2, 3. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Demi tugas cuti yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Langkah pasti berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Percepat pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan rakyat, mendorong inovasi pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, membuka infrastruktur. Kejutan yang diberikan oleh Bupati Magetan adalah kejutan sakit hati yang diberikan oleh seluruh masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa terkait hukum ini. Oleh karena itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah 3 Agama Islam Mari Magetan dan PMI Magetan menggugat tanggung jawab atas ketidakadilan ini, menggugat seluruh tanggung jawab kepada Bupati agar tetap memprioritaskan rakyat, tetap memprioritaskan masyarakat sebagai tuan mereka. Oleh karena itu, kami menuntut untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD, menuntut komitmen Pemkab Magetan untuk benar-benar meningkatkan kinerja dan pelayanan publik setelah memperoleh fasilitas mobil dinas tersebut. Tidak beli kebutuhan masyarakat, tapi malah beli kebutuhan dinas. Mobil dinas yang tidak terlalu berguna untuk masyarakat, itu salah. Tak betul, sahabat-sahabat? Betul, sahabat-sahabat? Sayangkan sekali. Oleh karena itu, kami dari PMI Magetan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Islam Indonesia Ma'arif Magetan menggugat keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh pejabat bupati, untuk mengenang 100 hari yang sangat menyedihkan ini. Mari sahabat. Sanalah aku berdiri dari Bandung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Badannya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini, melihat kondisi yang terjadi pada saat ini, kami merasakan keresahan. Kami merasakan bahwasanya hari ini negara kita Indahnya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, kita pasti dan ikut satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Untuk yang pertama, 1. Reformasi politik, mendesak DPR RI untuk mengurangi dominasi oligarki dan praktik politik transaksional yang merusak demokrasi. 2. Perlindungan demokrasi dan HAM, menolak tindakan represif terhadap rakyat yang menyampaikan aspirasi. DPR RI harus mengawasi pemerintah dan aparat. Keadilan ekonomi, mendesak DPR RI mendorong kebijakan menurunkan harga kebutuhan pokok, mengendalikan
inflasi, dan menciptakan lapangan kerja. 4. Akuntabilitas pemerintah dan aparat. DPR RI diminta memanggil instansi terkait bila terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam penanganan aksi rakyat. 5. Dialog nasional. DPR RI harus memfasilitasi ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa, buruh, petani, rakyat, pemerintah, dan aparat sebagai solusi konstruktif. 6. Menuntut segera mengesahkan UU perampasan aset. 7. Mendesak DPR RI untuk menghentikan tunjangan rumah anggota dewan. Itu sahabat-sahabat yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Magetan kepada DPR RI. Kemudian sahabat-sahabat bisa didengar kepada DPRD Magetan segera menyatakan sikap resmi terkait keresahan rakyat akibat gejolak nasional, bukan hanya formalitas melainkan bentuk keprihatinan nyata, keberpihakan nyata. 2. Menerima dan menandatangani aspirasi rakyat Magetan untuk kemudian diteruskan ke DPR RI di Senayan sesuai mekanisme resmi. 3. Membuka ruang komunikasi publik di Magetan agar suara rakyat dapat tersampaikan secara transparan dan berkesinambungan. 4. Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat di daerah agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip humanis, persuasif, dan menghormati HAM dalam pengamanan aksi rakyat. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, mari kita bacakan juga tuntutan kepada 100 hari kerja Bupati Magetan. 1. Menyayangkan kebijakan Pemkab Magetan dalam 100 hari kerja yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat dengan pengadaan mobil dinas meski sebelumnya mengusung semangat efisiensi anggaran. Kedua, dengarkan dulu sahabat-sahabat. 2. Menuntut komitmen Pemkab Magetan untuk benar-benar meningkatkan kinerja dan pelayanan publik setelah memperoleh fasilitas mobil dinas tersebut. 3. Perkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD. 4. Mendesak Bupati Magetan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan rakyat, mendorong inovasi pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, membuka investasi dan mengembangkan potensi wisata dengan manajemen profesional, serta memperkuat partisipasi masyarakat lewat forum kontrol kebijakan. Itu sahabat-sahabat, ada 4 poin yang ditujukan kepada 100 hari kerja Bupati Magetan. Kemudian sahabat-sahabat, ada lagi satu tuntutan kami. Kira-kira begitu. Bersedia dengan Bapak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Pertama, kami ucapkan terima kasih adik-adikku tadi sudah mengirimkan doa bagi almarhum, semoga diterima untuk ikut membangun Magetan ya. Sepakat tidak membuat kerusuhan ya. Kita jaga bareng-bareng Magetan yang aman nyaman tadi ya. Oke, mari kita sejenak kita kirimkan doa, kita panjatkan doa Magetan biar selalu damai, aman, berkeadilan, nanti sesuai dengan tuntutan panjenengan dalam bimbingan dan ridho Allah SWT. Ayo bareng-bareng. Bismillah. Keluarga Magetan tak satu baru, ayo hidup rukun Mas Ripak dan Al-Fatihah. Iya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Bupati, Pak Wabub, Mas Yuwana, Pak Kadari, dan semua keluarga besar, baik yang rawuh, yang di rumah, niatnya, nawaitunya, bismillahnya untuk Magetan yang lebih baik. Usulan, aspirasi panjenengan adik-adikku, panjenengan ini keluarga kami, bagian dari nuansa ikut membangun Handar Beni Magetan. Tuntutannya panjenengan
yang nanti ke DPR RI tadi, insya Allah ini ada wakil-wakil panjenengan, ada Mas Dwi dari PAN, Dr. Pangayoman dari Demokrat, pasti ada wakil yang setingkat dengan DPRD yang di provinsi. Nanti akan kita sampaikan, baik tertulis, nanti kita audiensi ke provinsi kita sampaikan, dan nanti biar ditindaklanjuti ke DPR RI. Syukur waktu turun dapil ada perwakilan dari panjenengan yang kita undang untuk menyampaikan aspirasi baik dalam kegiatan wasbang, wawasan kebangsaan ataupun reses. Terima kasih bagi kami, ini sebuah momentum yang sangat luar biasa mengkritisi baik kebijakan pemerintah dan juga kami mendapat evaluasi, masukan, atensi dari mahasiswa yang kita banggakan untuk tadi kemajuan masa depan yang berkeadilan. Nah, yang kedua, tuntutan tadi insya Allah tadi ada dua, yang 100 hari kerja DPRD. Mungkin Pak Bupati dan Ibu Bupati 100 hari terkait tadi yang mobil, kami mohon maaf dengan ketulusan dan keikhlasan panjenengan. Selama perencanaan itu sudah teranggarkan yang mungkin nanti menjadi bahan evaluator kami, baik Banggar, DPRD Kabupaten Magetan mensikapi dalam keperpihakan kepada masyarakat. Dan juga nanti Pak Wabub, alhamdulillah beliau berkenan untuk menyampaikan, dan juga nanti dari beberapa tadi poin-poin yang sifatnya nanti di perubahan ada koordinasi konsultasi langsung kita sampaikan. Yang kedua, Pak Wabub berkenan menyuwun 100 hari Pak Wabub, semua sudah kita laksanakan, semua kami sampaikan. Efisiensi kemarin hampir seluruhnya untuk pendidikan. Ketepatan nanti di RPJMD sudah disampaikan kemarin dari Mas Gagu, Mas Dr. Pangayoman, Mas Putut, masuk semua. Tapi insya Allah panjenengan rawuh adik-adikku, ini campur bagi kami. Kami atensi sangat luar biasa, seluruh komponen terutama adik-adikku yang sepakat untuk selalu menjaga iklim Magetan yang kondusif, yang aman, yang nyaman tadi. Nanti untuk 100 hari Pak Wabub mohon kiranya Bapak berkenan untuk mendampingi adik-adikku. Kita sampaikan langsung sebelum nanti yang tertulis nanti kita tanda tangani. Ketepatan beberapa poin itu mengkritisi untuk membangun kemajuan Kabupaten Magetan. Siap ya saudaraku anggota DPRD? Alhamdulillah, ini terlalu luar biasa bagi kita. Mungkin itu, terima kasih hadirku ya Allah. Kiranya tadi kami bila mana belum terbacakan, ruang DPRD sudah kita siapkan, kita audiensi. Nanti kiranya belum pas ke hati, nyuwun ruang untuk komunikasi publik sudah disiapkan sama generasi milenial. Ada Mas Wahyu, ada Mas Kelvin yang akan selalu menjembatani panjenengan di ruang kopinya DPRD. Monggo nanti sareng-sareng ikut membangun Handar Beni Magetan, kota yang kita cintai. Pak Wabub mohon nanti kiranya untuk menyampaikan 100 hari Denoto Abdul Kaki Wargo. Monggo. Selamat sore, khusus untuk adik-adik saya mahasiswa. Pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Magetan menyampaikan atensi penghargaan yang setinggi-tingginya karena kalian semua menyampaikan aspirasi dengan tertib dan disiplin. Pada prinsip dasarnya kami sangat menghormati cara-cara penyampaian aspirasi seperti ini karena memang hak konstitusional sekaligus bagian dari pelatihan kepemimpinan. Paling tidak dari sisi praktisnya seperti itu, tapi
kami sekaligus menyampaikan terima kasih karena para mahasiswa peserta aksi di Magetan ini bisa membentengi diri, bisa mengendalikan diri, bisa mengamankan situasi supaya tidak ditunggangi oleh kepentingan orang-orang yang tidak berniat baik untuk melakukan koreksi atau dalam menjaga proses pembangunan kita. Adik-adik sekalian, tadi saya langsung saja mau ke nyikapi yang 4 ditujukan kepada 100 hari Bupati. Betul, kira-kira memang kami dilantik sekitar 100 hari ini, baru 100 hari, 3 bulan. Untuk menata lebih jauh ke depan tentu belum cukup waktu segitu, karena sekarang sedang dipersiapkan banyak hal oleh Ibu Bupati bersama DPRD. Pertama, soal tuntutan, soal kekecewaan terhadap pengadaan mobil dinas. Kami sangat memahami kekecewaan adik-adik. Kami sangat memahami bahwa tuntutannya untuk menaikkan kinerja pemerintah, kami sangat setuju dengan itu dan kami berjanji bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Magetan ke depan harus lebih baik. Tapi di luar itu sekaligus kami sampaikan, sebagian besar kendaraan dinas dari OPD atau organisasi pemerintahan di Kabupaten Magetan juga mesakne sakjane adik-adik. Sekarang belum kita perbaiki. Kepala dinas nganggo mobil Avanza atau mobil ras keluaran tahun 2010-2014 itu masih banyak. Waktunya tidak tepat. Saya mau menyampaikan bahwa kondisinya itu saya sangat memahami. Kasihan rakyat, saya habis ini cerita soal rakyat. Habis ini soal rakyat kami cerita. Tapi kan tuntutan juga perbaikan juga kan pelayanan. Maka untuk gerak operasional yang cepat perlu juga kita pikirkan. Misalnya seperti itu. Mobil dinas. Setelah kita hitung mobil dinas itu sewa naik per bulan 15 juta, setahun berapa itu? 500 juta lebih. Ternyata tidak efisien kalau kita menyewa. Nah, misalnya seperti itu. Tapi intinya kami dilantik itu kan sudah direncanakan oleh pemerintahan sebelumnya dengan pertimbangan sebelumnya. Kami datang, sudah kebijakan sudah jalan. Itu satu ya, mohon dipahami dulu satu. Bahwa kalian kecewa, kami sangat memahami itu. Yang kedua, untuk transparansi anggaran. Adik-adik saya mau bertanya, kira-kira masih adakah yang kurang transparan? Karena mulai sekarang semua pihak, semua rakyat bisa melihat sejak proses perencanaan di aplikasi namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD yang akan kita rencanakan tahun depan 2026 misalnya. Itu sejak bulan 3 lalu kami sudah agak terlambat karena dilantiknya belakangan. Itu sudah direncanakan apa-apa yang ada akan dilakukan pemerintah itu bisa dilihat di SIPD namanya. Tolong nanti dicatat. Jadi sama sekali tidak ada yang ditutupi. Kalau soal proses perencanaan penganggaran, itu yang kedua. Yang ketiga tadi soal perbaikan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini saya senang karena